Yang berdiri depan itu yang pemimpin negara ya sudah begitu sudah. Yang kalau yang kecil-kecil itu tidak begini. Ini yang ini yang dulu. Duduk selendang kasih rata. Bendera RI ke-78. Upacara memperingati Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-78. Hari ini, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas Paskibra diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo.
Tunggal Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan tempur demi memperjuangkan kemerdekaan, mengheningkan cita, mulai selesai. Bacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan teks proklamasi. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Tuhan Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Untuk seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam sehat untuk kita semua. Jawabannya sehat selalu. Kita ucapkan pekikan merdeka. Kita sama-sama, Bapak Ibu Guru bisa berdiri dulu sebentar. Merdeka! 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 Sebagai bahan refleksi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 untuk UPTD SD Impres bertingkat OE Bobo 2. Negara Republik Indonesia sudah bebas dari
jajahan para penjajah sudah mencapai umur 78 tahun. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan ada beberapa negara yang menjajah negara kita. Ya, baik. Oke, terima kasih. Saya minta satu siswa untuk bisa menjawab. Negara apa yang paling lama menjajah negara kita? Satu siswa. Kau sebut kau punya nama, terus jawab itu. Yang laki-laki di sana. Ya, namamu siapa? Riangga. Riangga, negara apa yang lama menjajah Indonesia? Negara Belanda. Oke, satu kali lagi, kau jawab. Berapa tahun negara Belanda menjajah Indonesia? Ayo, yang tahu angkat tangan. Ini yang di depan saya siapa? Ya? 3 abad. Siapa lagi? Iya, di sana. 3,5 abad. Kalau 3,5 abad berarti berapa tahun? 350 tahun. Terus satu negara lagi. Negara apa lagi yang menjajah bangsa Indonesia? Selain yang mana ini nih? Siapa ini? Mutiara. Aduh, namanya bagus sekali. Negara apa? Jepang. Negara Jepang. Mutiara maju sedikit lagi. Iya. Berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Yang ini penggerak bendera di depan. Yang ini. Iya. 78. Yang lain di belakang sana. Ya. Kau nama siapa? Ican. Nah, berapa tahun? 3,5 apa? 3,5 tahun. Oke, kita tepuk tangan untuk siapa ini? Yang menjawab. Baik. Iya. Jadi terima kasih yang menjawab dengan benar. Riangga dia menjawab yang paling lama, negara yang paling lama menjajah Indonesia itu adalah Belanda. Tapi dia lupa ingat berapa tahun Belanda jajah Indonesia ya. Nah, terus tadi yang menyempurnakan jawabannya itu siapa? Siapa kok nama? Dia jawab tidak kuat. Juan. Iya. Juan yang menyempurnakan jawabannya itu bahwa Belanda menjajah paling lama. Ya, paling lama yaitu berapa tahun tadi? 300. Ya, 3,5 abad. 1 abad itu kan 100 tahun. 3,5 atau 350 tahun. Ini lama sekali. Lama sekali tidak? Sekarang Indonesia bebas dari Indonesia merdeka ini kan baru 78 tahun, begitu lamanya. Coba kamu bayangkan Belanda menjajah Indonesia terlalu sangat lama. Kapan tuh Indonesia bisa bebas dari penjajah-penjajah ini? Wah, terlalu, ya. Terus itu Jepang 3,5 tahun. Jadi dia tidak lama. Jadi dia hampir umurnya hampir sama dengan COVID jajah kita. COVID hampir 3 tahun. Tetapi normalnya sekarang ya 3 tahun lebih sedikit, ya. Baik anak-anak, terima kasih jawaban-jawaban kalian, ya. Jadi yang tadi yang belum tahu dengar hari ini, ingat sudah di sini ya di memori, jangan lupa itu, ya. Ada banyak strategi ya yang dipakai oleh para pejuang-pejuang kita waktu itu. Bagaimana mereka bisa berusaha berjuang dengan pertumpahan darah bergelimpangan di mana-mana. Di setiap daerah banyak pahlawan kita yang gugur di medan tempur hanya karena memperjuangkan apa? Kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini, ya. Apa yang diandalkan oleh pejuang kita pada waktu itu? Mungkin ada bambu runcing.
Bambu runcing itu sebagai pengganti kalau kita orang Timor, pengganti apa? Tombak, pengganti parang, ya. Terus ada lagi yang lain mereka gunakan ya. Ada panah, ada batu ali-ali, ya. Itu yang digunakan oleh pejuang kita. Senjata mereka itu adalah senjata sederhana, tetapi Tuhan Allah itu tahu. Tuhan tahu bahwa bangsa Indonesia ini sudah sangat menderita. Ya, pertumpahan darah. Mereka berjuang habis-habisan hanya untuk tanah air ini. Untuk bisa merdeka 350 tahun. Ditambah 3,5 tahun. Wih, terlalu lama. Inggris juga pernah jajah kita waktu itu. Kita tidak sebutkan tadi. Tapi tidak lama dia. Ya, Jerman juga sempat masuk ya. Tapi mereka itu tidak terlalu lama. Tapi yang paling lama ini nih, Belanda ini, ya. Kenapa mereka sampai berjuang mau dapat Indonesia? Pasti ada mau-maunya. Ada yang tahu? Ya, karena kekayaan alam Indonesia. Ayo kita tepuk tangan untuk jawaban kalian. Gila. Jadi strategi itu yang dipakai oleh pejuang kita. Dengan menggunakan senjata sederhana tadi itu ya. Dengan cara mereka itu bergerilya. Jadi mereka kalau mau perang, ya kita punya pejuang dulu kalau mereka mau perang itu tiba-tiba saja. Jadi bangsa asing ini yang sudah menggunakan ya mereka punya alat nuklir ya, senjata. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka juga banyak yang korban, tidak hanya bangsa Indonesia. Ya, mereka kalau serang kita ya mereka pakai punya itu dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang, jangan lawan. Kita punya prajurit Indonesia ini terkuat di dunia. Ayo tepuk tangan dulu. Terkuat. Jadi kamu ini, generasi kamu ini harus ada yang mempunyai cita-cita untuk jadi ya tentara, jadi polisi, dan lain-lain ya. Itu. Kalau seandainya pada zaman itu kita sudah lahir ya. Kami waktu itu yang ada ini belum ada, yang kami belum lahir. Kita punya opa-oma yang sudah tidak ada lagi, itu mereka yang sudah lahir dan orang masih bayi. Jadi mereka yang angkatan kami ini kan punya opa-oma masih bayi waktu itu. Tahun 42, ya 41, ya 40-an ke bawahnya itu yang sudah mengerti, mereka tahu tentang pergerakan penjajah ya. Kalau seandainya zaman itu kita hidup dan kita menyaksikan ya, yang zaman digital sekarang ini, kita di era zaman digital. Apa yang terjadi di Amerika, di Ukraina sana, di Arab sana, kita sudah tahu. Benar tidak? Benar. Jadi kita tidak tertinggal lagi, kita sudah tahu tentang apa yang terjadi di luar sana. Pagi ini kita upacara di sini. Ini sementara live sekarang. Di tempat yang lain sedikit lagi, mereka sudah. Sekarang ada yang sudah bisa ikuti acara kita di sini. Jadi kalau ketemu kesalahan, di luar sana sudah tahu. Jadi pasti kita yang menyaksikan saat itu pasti kita hidup dalam keadaan ketakutan. Begitu yang dirasakan oleh para leluhur kita, ya, para orang tua kita, para pejuang kita. Mereka tidak pernah menikmati tidur yang nyaman. Karena pada saat mereka tidur, tiba-tiba penjajah sudah serang. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian bangsa penjajah ini, ya, mereka menjajah tidak hanya di Jakarta sana,
atau di Surabaya sana, di Bandung sana, tidak, seluruh Indonesia termasuk provinsi kita, provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok di kampung-kampung, tidak di daerah-daerah saja tapi di kampung-kampung. Mereka berkuasa nih, bangsa-bangsa penjajah. Jadi pejuang kita itu waktu itu, mereka memang benar-benar berjuang untuk merebut kemerdekaan ini, yang mempertahankan negara ini. Di setiap daerah itu ada pemimpin-pemimpin atau pejuang-pejuang yang menjadi pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk daratan timur. Mungkin ada yang tahu siapa pahlawan kita yang terkenal untuk daratan timur. Ini masuk muluk ini ya. Ada yang tahu siapa? Ada, dia punya patung di sini. Siapa? Jadi kamu lewat-lewat tiap hari, kamu tidak ingat kan? Pahlawan di Pulau Timur, siapa? Siapa? Iya. Raja Son. Ada patungnya, ada di mana letak patung itu tubuh? Di dekat mana? Di depan gereja katedral. Ada yang jawab di depan gereja katedral. Oke, jadi setiap daerah ada, termasuk daerah kita ini Kota Kupang ya. Ada pemimpinnya pada daerah timur, pemimpin perjuangan pada waktu itu. Nah, ini dengan baik-baik anak-anak, juga Bapak Ibu guru ya. Mari kita merefleksikan ini ya. Kalau saya sebagai seorang siswa, dengar baik-baik, apakah saya sudah mengisi kemerdekaan ini? Artinya seorang siswa, saya mengisi kemerdekaan ini dengan cara saya seperti saya belajar dengan rajin datang ke sekolah, kerja tugas, menyapu kelas, menyapu halaman, membersihkan WC, wastafel, merawat tanaman, menyayangi tanaman, dan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Terus, dengar baik-baik ini. Yang tidak dengar baik-baik nanti dia tidak tahu kalau ibu guru tanya. Kalau semuanya ini yang saya sebutkan atau kita bersama sebutkan, ya, kalau kita sudah lakukan itu dengan baik, maka saya juga sudah terlepas dari jajahan kemalasan. Jadi kalau saya belum melakukan ini, berarti saya masih dijajah dengan kemalasan. Malas masih menjajah saya. Kapan saya bisa mengisi kemerdekaan ini? Benar tidak itu? Ya, oke. Yang kedua, untuk Bapak Ibu guru dan saya sendiri, saya atau kita sebagai pendidik, apakah saya setiap hari saya setia atau bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah sebaik-baiknya? Menandatangani daftar hadir, isi buku piket, tinggal TB, bolos, tidak melakukan kekerasan di kelas, kita jujur, berarti semuanya itu kita sudah lakukan dengan baik. Berarti saya tidak tinggal lagi atau saya tidak dijajah lagi.
oleh diri saya sendiri. Saya sebagai seorang pemimpin. Saya tidak dijajah lagi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa semuanya yang saya katakan itu terhadap para siswa, orang tua, tidak menjadi kenyataan. Karena kita tidak berkata jujur. Yang berikut, untuk para karyawan. Apakah saya setia dengan tugas dan tanggung jawab yang saya terima? Seperti memperhatikan kelas-kelas jangan terbuka sepanjang hari sampai malam, pintu-pintu pagar diamankan, toilet-toilet guru dan siswa diperhatikan, taman bunga, halaman, keamanan sekolah. Apakah saya sudah melaksanakan itu secara baik dengan penuh tanggung jawab? Dan kalau itu tidak, berarti saya masih dijajah dengan hal-hal yang tidak berkenan. Karena pekerjaan yang kita nikmati ini sedikit pun semua bernilai di mata Tuhan. Yang berikut, untuk tenaga operator kita di sekolah, termasuk karyawan. Apakah saya sudah menyelesaikan tugas saya dengan sebaik-baiknya? Dan kalau itu tidak, maka semuanya sia-sia perjuangan. Semua yang dilakukan itu dengan tulus ikhlas akan menghasilkan buah yang baik untuk sekolah ini. Karena jantung sekolah ini ada di tangan tenaga operator. Terakhir, terima kasih kepada pertama panitia yang sukseskan kegiatan menyongsong hari ulang tahun Negara Republik Indonesia di UPTD SD Impres bertingkat POE Bobo 2. Kurang lebih 1 minggu mereka bekerja keras, ya, memeriahkan, ya, bersama siswa sebagai tanda bahwa kita mencintai tanah air kita. Inilah bukti bahwa kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak pada semua guru yang terlibat dalam kegiatan ini. Setiap hari saya berada bersama siswa di sini. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi kita juga turut merayakan dengan berbagai macam permainan, pertandingan yang dilaksanakan, dan itu begitu meriah. Setiap hari guru saja ikut yel-yel juga. Ada bapak ibu guru juga yang ikut lomba futsal sampai jatuh. Itu satu hal yang luar biasa. Nah, ini generasi penerus.
bahwa pensiun sudah di ambang pintu, masih turut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Berikut terima kasih banyak kepada para siswa yang kemarin itu berpartisipasi dalam merayakan hari ulang tahun di tingkat kelurahan Patululi. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kita kemarin itu. Ya. Jadi ada yang bawakan, jangan bangun deh. Ada yang bawa tarian menari begitu bagus. Saya senang kemarin, tepuk tangan. Yang menari begitu bagus, ya. Nah, itu menari begitu bagus dan juga bawa pidato. Tapi satu siswa itu, dan ini bukti bahwa dia tidak mau mengisi kemerdekaan itu. Kau hanya pergi omong-omong di sana, dia tidak mau. Ini jangan dicontohi ya. Indonesia sudah merdeka 78 tahun, tapi dia masih dijajah dengan ketakutannya. Kau takut apa lagi? Jangan takut. Jadilah anak Indonesia yang cerdas. Ya. Kemudian terima kasih banyak untuk semua anak-anak, ya, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan selama kurang lebih 1 minggu, ya. Ada gigit bubuk, tiup balon dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak dan sangat meriah. Tahun ini cukup meriah dan cukup lama juga ya. Dan ada celah di situ karena lamanya ini kegiatan, ada celah di mana kita harus meninggalkan ini. Ada celah tadi itu bahwa kita masih dijajah, tidak mau maju, kita ketinggalan. Baik. Terakhir, nanti ada acara sebentar, kita saksikan bersama dalam perlombaan-perlombaan yang kita laksanakan di sekolah ini. Ada hadiah kecil-kecilan ini ya. Ini semua sudah dipajang, nanti akan dibagikan oleh panitia. Dan habis ini anak-anak, para guru, ada beberapa mata acara yang kita akan ikuti bersama. Karena ini adalah finishing hari ulang tahun negara kita. Ya, ada aksesoris itu yang belum dipasang. Jadi biar habis ini juga masih bisa dipasang ya. Oke, baik, terima kasih untuk semua yang bertugas pagi ini. Penggerek bendera, pembaca acara, pembaca doa, pembaca undang-undang, dan yang menghantar naskah proklamasi dan Pancasila. Saya tadi ada. Ya, baik. Jadi terima kasih untuk semuanya dan keterlibatan kita pagi ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati perjuangan-perjuangan kita kurang lebih 1 minggu ini. Ya, kita refleksikan itu supaya benar-benar diwujud nyatakan nanti. Kedepannya untuk saya bisa meraih cita-cita saya. Baik saya sebagai siswa maupun saya sebagai pendidik, pasti saya punya cita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Nyanyikan lagu wajib nasional. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka
bekerja, kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadiratmu sebagai bagian ibadat yang kami berkenan kepadamu. Maka kami memohon sinar pada Tuhanmu agar kami mampu bekerja dengan penuh perhatian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan agar seluruh kehidupan kami. Tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh pantas kami persembahkan sebagai bagian ibadat kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pemimpinlah hati, pikiran dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan. Demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Upacara kelas Ya. Lagi live anak-anak. Lapor upacara RI yang ke-78 Kamis tanggal 17 Agustus 2023 telah selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan barisan. Siap kembali ke tempat. penghormatan kepada pembina upacara. Kepala pembina upacara, korban, gerak. Tegak, gerak. Bina upacara beserta guru dan staf meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepala pemimpin upacara, korban, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Kami dikasihkan. Perhatian, maju muda gerbang ini tempat yang panas. Besar. Dalam barisan, berkumpul sembari